Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Tidak terdengar nih. Abu Umar ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diremes-remes. Salamnya masih lemes. Kita ulang lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu baru semangat. Nah, hai sahabat LSA, bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Masih semangat semua untuk belajar? Ya, belajar di rumah. Dalam kondisi seperti ini, apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kisah-kisah iman kepada Allah. Nah, jangan lupa Abu Umar ingatkan bahwa kisah itu adalah ilmu. Dan ilmu harus didengarkan dengan adab. Nah, makanya teman-teman dipastikan sebelum mendengarkan kisah dari Abu Umar, silakan berwudu. Itu yang pertama. Kedua, pakai baju yang terbaik. Yang laki-laki ini ikhwan nih pakai peci kayak Abu Umar. Kalau yang ahwat, ya silakan pakai pakaian yang terbaik. Bagaimana? Kita akan mulai kisahnya. Oke, kita mulai ya. Kali ini Abu Umar akan bertutur kisah tentang Uzaifah memburu surga. Peristiwa ini terjadi pada perang Ahzab atau perang Khandaq, teman-teman. Ada yang tahu perang Ahzab itu apa? Atau perang Khandaq itu apa? Nah, sebelum kita mulai lebih dalam lagi kisahnya, Abu Umar mau menjelaskan apa itu perang Ahzab. Perang Ahzab, ya, kalau teman-teman buka Quran, itu ada namanya surat Al-Ahzab, ya, kelompok-kelompok, ya, gabungan-gabungan atau persekutuan. Dan memang, ya, musuh Allah, ya, pasukan musuh itu mereka bergabung menjadi satu, menjadi kekuatan yang besar. Ketika itu ada sekitar 10.000, Abu Umar ulang lagi, ada 10.000 pasukan yang mereka saling bergabung. 4.000 itu adalah dari orang-orang Quraisy. Dan juga mereka berkumpul dengan sekutu-sekutunya. Sisanya, berapa sisanya? Iya, sisanya berapa? Kan tadi 10.000, ini 4.000. Iya, betul. 6.000 itu dari Ghatafan. Dari kabilah Ghatafan. Yang memang suku Ghatafan ini sangat-sangat bernafsu, sangat-sangat ingin mengambil harta di Madinah, teman-teman semua. Nah, kemudian karena jumlah pasukan yang begitu besar, maka Rasulullah SAW melakukan rapat, ya, dipanggil seluruh sahabat-sahabatnya, dan kemudian para sahabat memberikan saran-saran kira-kira apa, strategi apa yang bisa menghalau mereka dari kota Madinah. Kemudian ada salah satu sahabat, ya, yang memberikan saran, yaitu Salman Al-Farisi. Siapa? Diulang lagi, Salman Al-Farisi. Jadi kata Salman, bagaimana dulu aku di Persia, ketika ada pasukan datang banyak, lalu dibuat parit-parit, dibuat selokan-selokan, dibuat lubang-lubang. Nah, makanya kenapa disebut dengan perang Khandaq atau perang parit, atau perang parit, karena dibuat parit. Nah, teman-teman tahu berapa panjang parit tersebut? Di dalam riwayat mengatakan bahwa jumlah atau panjang parit tersebut itu sekitar 5.000 hasta. Teman-teman silakan hitung nanti di rumah. Satu hasta itu sekitar 45 cm. Jadi kira-kira sekitar 5 km, teman-teman. Bayangkan, sejauh 50 km itu adalah lubang. Lebarnya sekitar 4 meter.
Lalu kedalamannya 3 meter teman-teman. Dan kemudian Rasulullah membagi-bagi tugas ya. Setiap 25 orang itu harus setiap 25 orang harus digali setiap 40 hasta ya. Setiap 40 hasta itu harus digali oleh sekitar 10 orang. Ya, 10 orang. Nah, teman-teman semua dirahmati Allah, kira-kira berapa waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan parit itu? Abu Umar ulang lagi. Jadi setiap 10 orang muslim ditugaskan menggali parit sepanjang 40 hasta. Di dalam riwayat mengatakan bahwa itu sekitar waktunya adalah 6 sampai 24 hari. Dan Masya Allah teman-teman, selain mereka harus buru-buru, mereka harus segera cepat menyelesaikan agar mereka tidak segera datang. Ya. Dan kondisi ketika itu adalah, pertama kondisinya adalah persediaan makanan itu sangat menipis sekali teman-teman. Sangat menipis sekali. Sampai-sampai mereka tidak ada makanan. Kalaupun ada makanan, mereka hanya memakan 1 genggam gandum. Teman-teman tahu gandum? Gandum itu kalau di Indonesia tepung terigu teman-teman. Walaupun sangat berbeda teman-teman ya. Ya. Itu dicampur dengan minyak samin lalu dimakan teman-teman. Bahkan pernah 1 hari mereka hanya makan 1 butir kurma. Bayangkan teman-teman. Hanya makan 1 butir kurma. Bahkan pernah mereka selama 3 hari mereka tidak pernah disentuh perutnya oleh makanan. Bayangkan itu teman-teman, 3 hari. Selama 24 jam dikali 3 hari. Begitu lama sekali mereka tidak makan. Dan mereka juga harus bekerja keras menggali. Begitu teman-teman. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu. Nah, itulah sedikit gambaran seperti apa perang Khandaq atau perang Ahzab teman-teman. Kemudian Uzaifah al-Yaman ya, adalah salah satu sahabat yang aktif ikut perang dalam perang Ahzab ini teman-teman. Dan Uzaifah itu diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk mengintai siapa? Mengintai musuh. Harus mengintai musuh. Nah, Abu Umar akan menjelaskan seperti apa ceritanya. Abu Umar di sini akan coba baca naskahnya. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya Yazid bin Suraik At-Taimi berkata, pernah saat kami bersama Huzaifah bin Yaman, ada seorang laki-laki berkata, seandainya aku hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan berperang bersama beliau dan akan memaksimalkan seluruh kekuatanku. Lalu apa kata Huzaifah al-Yaman? Huzaifah berkata, apakah kamu akan melakukannya? Sungguh ketika itu kami pernah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam perang Ahzab. Dan ketika itu angin bertiup sangat kencang dan dingin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah seseorang yang mau pergi ke pasukan Ahzab dan kembali kepadaku membawa kabar mereka, dan Allah akan mengumpulkan bersamaku pada hari kiamat. Lalu apa? Lalu apa respon para sahabat dalam kondisi yang cukup menegangkan itu? Dengan penuh tekanan itu. Dengan penuh kelelahan, keletihan, kedinginan, kelaparan, Masya Allah.
Apa yang terjadi teman-teman semua? Kata Huzaifah, kami pun terdiam. Semua tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, adakah seseorang yang mau pergi ke pasukan musuh lalu kembali kepadaku untuk memberikan kabar tentang mereka? Lalu apa yang terjadi dengan mereka selanjutnya? Ya, mereka tetap terdiam dan tak ada satupun yang menjawab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian seseorang yang mau pergi ke tempat musuh untuk dan kembali bertemu denganku untuk memberi kabar tentang mereka. Dan Allah akan mengumpulkannya bersamaku pada hari kiamat. Dan ini adalah motivasi tertinggi, berkumpul bersamaku bersama Rasulullah di hari kiamat, teman-teman. Lagi-lagi teman-teman sama. Semua sahabat terdiam, tak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman-teman, berdirilah wahai Huzaifah, bawakanlah kepadaku kami kabar dari pasukan musuh. Lalu apa yang terjadi teman-teman dengan Huzaifah? Huzaifah langsung berangkat, langsung berdiri tegak dan menuju Rasulullah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Huzaifah, pergilah dan bawalah kepadaku kabar pasukan musuh, dan jangan melakukan apapun, yang itu akan menggerakkan mereka kepadaku. Maksudnya adalah Huzaifah hanya cukup mengintai mereka dan tidak perlu melakukan apa-apa, cukup mengintai saja lalu kembali kepada Rasul dan berikan kabar itu. Cukup itu saja. Dan saat pergi dari tempat Rasulullah, ternyata Masya Allah, lihat, tadi kondisinya adalah sangat dingin teman-teman, kencang, dingin, tapi Masya Allah ketika Huzaifah berjalan itu seperti berada di air hangat teman-teman. Masya Allah. Ini masih di hadis riwayat Muslim teman-teman. Kemudian Huzaifah sampai di pasukan musuh dan melihat Abu Sufyan. Abu Sufyan itu menjadi, ya belum masuk Islam ketika itu, menjadi komandan perang. Lagi menghangatkan punggungnya di atas bara api teman-teman. Ya. Kemudian ini adalah naluri seorang Huzaifah, lalu diambil anak panahnya dan siap-siap untuk melesatkan anak panah, tapi dia ingat, ya Allah, aku lupa. Tugasku hanya untuk mengintai, bukan untuk mengganggunya, bukan untuk membunuhnya. Akhirnya dimasukkan lagi panahnya. Dan kemudian apa yang terjadi teman-teman? Huzaifah pun kembali, dan itu sama teman-teman. Kembali ke tempat semulanya, itu seperti berada di tempat yang hangat. Dan ini adalah salah satu mukjizat, ya. Salah satu karomah yang diberikan oleh Huzaifah, salah satu keutamaan oleh Huzaifah. Kemudian ketika sampai di tempat tersebut, Huzaifah menyampaikan informasi tersebut, bagaimana kondisinya. Nanti Abu Umar akan jelaskan bagaimana kondisinya. Ya. Kemudian Rasulullah sudah mendengarkannya dan melihat kondisi Huzaifah itu kedinginan. Ketika itu Rasulullah habis sedang sholat dan pakai jubah, ada burdahnya, ada penutup kepalanya, lalu dibuka teman-teman, lalu dikasih kepada Huzaifah, Masya Allah. Kemudian Huzaifah tidur sampai pagi. Kemudian esok paginya dibangunkan oleh Rasulullah. Bangun, wahai orang yang banyak tidur. Masya Allah. Nah, sahabat LSA,
Setelah ini Abu Umar akan menceritakan bagaimana kondisi Huzaifah ketika berada di tempat musuh ketika itu. Jadi ketika itu Huzaifah berada di tempat musuh, kemudian Huzaifah menyelinap masuk, kemudian angin begitu kencang, ya. Tapi lagi-lagi Huzaifah tidak merasakan itu. Nah kemudian panci-panci tumpang-kumpang terbang semua teman-teman. Kuda-kuda tubuk-tubuk pergi semua, unta-unta pergi semua, tenda-tenda hancur. Masya Allah. Api-api yang tadi nyala itu tiba-tiba padam. Masya Allah. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Kemudian kata Abu Sufyan, saudaraku sesamamu Quraisy, hendaknya setiap kalian memastikan siapa yang berada di sampingmu. Kemudian dengan spontan Huzaifah, kamu siapa? Lalu di samping ngomong, aku Fulan bin Fulan. Masya Allah. Ini salah satu kecerdasan Huzaifah teman-teman. Ya. Maaf ya, batuk. Terusin ya. Kemudian setelah yakin, nih Abu Sufyan sudah yakin nih. Sudah dicek satu-satu, sudah tidak ada lagi penyusup. Kemudian Abu Sufyan bicara lagi teman-teman. Saudara-saudaraku, sesungguhnya kalian demi Allah tidak berada di tempat yang layak untuk ditempati. Kuda, unta telah binasa, telah pergi. Bahkan Bani Quraizoh terang-terangan mengkhianati kita. Jadi teman-teman, selain Bani Ghatafan, Bani Quraizoh yang awalnya mendukung Nabi yang berada di belakang Masjid Nabawi melakukan pembelotan teman-teman. Ini Masya Allah teman-teman. Kemudian kata Abu Sufyan lagi, tidak ada api yang menyala, tidak ada panci-panci untuk memasak, tidak ada lagi tempat-tempat, tidak lagi tenda-tenda yang bisa kita pakai. Untuk itu pergilah kalian, karena aku akan pergi singgah dari tempat ini. Masya Allah. Kemudian Abu Sufyan siap berada di untanya, di atas untanya, lalu diambil cambuknya. 3 kali cambuk. Itu suara unta apa-apaan ya? Ya Abu Umar nggak tahu tuh suara unta kayak gimana gitu kan. Ini Masya Allah teman-teman. Dan itulah, semenjak itulah ketika Abu Sufyan pergi teman-teman, komandan pergi, ya. Komandan pergi, kemudian teman-teman, ya maaf suaranya tidak kelihatan ya. Bentar. Bagaimana udah kedengaran suaranya? Kemudian setelah itu, ya, seluruh pasukan pergi teman-teman ke tempatnya masing-masing. Orang-orang Quraisy pergi ke Mekah, termasuk juga dengan Ghatafan. Ini Masya Allah. Itulah kisah tentang keberanian Huzaifah. Ya, Huzaifah ingin memburu surga teman-teman. Ya, jadi ketika itu para sahabat terdiam dan tidak ada menjawab, tidak merespon. Langsung Rasulullah memberikan tugas langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu sahabat LSA yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa digali dari kisah ini teman-teman semua? Yang pertama kondisi yang sulit tidak membuat Rasulullah dan para sahabat itu kendor semangatnya. Dan juga tetap bersemangat malah. Padahal ketika itu kondisinya lelah, terus dingin, lapar, dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka semangat teman-teman? Semangat untuk bekerja, menunaikan amanah dari Rasulullah. Pakai pacul. Ya. Kemudian, Masya Allah teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, kemudian hikmahnya adalah yang membuat mereka semangat adalah mereka bekerja, mereka melakukan tugas itu bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Dan juga bukan karena pujian, bukan karena upah ataupun hadiah. Nah, ini membedakan mereka bisa semangat.
Ini adalah keimanan tingkat tinggi, iman kepada Allah. Yang kedua, dalam situasi kondisi yang cukup dingin, ya, dan juga cukup menakutkan ketika itu, lapar juga, ada 10.000 pasukan juga mengintai kaum muslimin. Uzaifah dengan gagah berani, teman-teman, berangkat ke tempat musuh sendirian, teman-teman, sendirian, tidak ditemani oleh siapapun. Dan lagi-lagi apa yang membuat dia semangat? Iya, itu tadi, ajakan Rasul untuk membersamanya di kiamat nanti, yaitu membersamai Rasul di surga. Masya Allah. Oleh karena itu teman-teman, ya, ketika teman-teman puasa, ketika teman-teman belajar, ayo kita sama-sama niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan rasanya akan berbeda, teman-teman, ya. Dan teman-teman tahu, nanti Allah akan siapkan satu surga, namanya surga Ar-Rayyan. Surga khusus orang-orang yang berpuasa, teman-teman. Dan syaratnya adalah teman-teman berpuasa dengan baik, dengan benar, dan juga dengan ikhlas, dan tentunya. Itu teman-teman hikmahnya. Ya, jadi yang pertama tadi, niat karena Allah. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Yang ketiga adalah motivasi tertinggi adalah surga. Dan yang terakhir hikmahnya, yang terakhir, ini kita mau tutup. Yang terakhir adalah ketika itu Uzaifah kedinginan, padahal kondisinya sama, teman-teman. Rasulullah kedinginan, Uzaifah kedinginan. Tapi Masya Allah, ketika itu Rasulullah membuka burdahnya, lalu diselimutkan kepada Huzaifah, dan Huzaifah tertidur sampai pagi. Masya Allah. Hikmahnya adalah, mudah-mudahan ya, sifat terbaik ini dari Rasul, ya, yaitu saling berbagi, saling tolong menolong, saling berta'awun. Apa itu ta'awun? Yang mendahulukan saudaranya. Ta'awun itu saling tolong menolong. Ya, ada juga saling mendahulukan masalah-masalah dunia. Ya. Apalagi kondisi seperti ini, teman-teman, Masya Allah. Tolong dicek, ya, sahabat-sahabat LSA. Tolong dicek tetangga-tetangga kalian, apakah ketika dampak wabah ini, ya, wabah corona ini, wabah COVID-19 ini, apakah tetangga-tetangga kalian ada yang berdampak sehingga mereka tidak bisa makan, teman-teman. Maka silakan sahabat LSA bersama ayah bunda di rumah untuk untuk sama-sama membuat rencana seperti apa. Entah teman-teman bikin kotak, teman-teman masukkan infak di situ, nanti terkumpul 20 hari, 30 hari. Atau pada hari itu juga teman-teman menyiapkan berbuka untuk orang-orang di sekitar kalian, teman-teman. Masya Allah. Apa saja. Ya, apa saja. Makanan, minuman, pakaian, pulsa juga boleh. Transfer pulsa boleh, teman-teman semua. Masya Allah. Itu, teman-teman, dari Abu Umar, kisah Uzaifah berburu surga. Mudah-mudahan hari ini, teman-teman, mulai hari ini, teman-teman semangat untuk berburu surga. Bagaimana caranya? Lakukan ibadah dengan baik, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Ya, tilawah Quran bersama para ayah dan bunda, tarawih, bersedekah, baca buku, ya, sholat tepat waktu, Allahu Akbar. Teman-teman yang laki-laki langsung sholat berjamaah bersama ayah di rumah. Mudah-mudahan ya, kisah ini bisa memberikan semangat pada kita semua, termasuk teman-teman, bagaimana kita melakukan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu karena ingin balasan dari Allah, yaitu surga, Jannatun Na'im. Baik, itu saja dari Abu Umar. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari Abu Umar. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.